kami disembuhkan. Kami siap memuji Engkau lebih lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita percaya bahwa mengikut Yesus adalah pilihan terbaik dalam hidup kita. Amin. Yes, Jakarta, come on, clap your hands for Jesus. Katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa.
Sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan. Nothing is impossible for you, God. Woo. Through you. Impossible to you. Mine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Sing through you. Through you, I can do anything. Amen. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open.
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu dalam hidup kami. Sungguh kami percaya Tuhan, dalam setiap langkah kami ditolong oleh Tuhan. Kami ditolong dengan Bapa yang sanggup mengatasi segala kemustahilan. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin berikan persembahan kami yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku saat ku berjalan.
Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri semua. Mari panggil namanya. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Yesus, 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 Yesus. Juru selamatku saat ku berdoa, saat ku percaya aku ditolong. Mari dengan iman katakan, saat ku berdoa, saat ku berdoa, saat ku percaya aku ditolong. Dengan iman katakan, saat ku berdoa, aku ditolong Tuhan. Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, ajarlah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. Mari berseru di dalam nama Yesus. Yesus, 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 ajarlah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Serahkan Yesus. Oh, Yesus, 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 ajarlah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Kami angkat tangan kami bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, 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 ajarlah namamu. Haleluya. Oh, Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Mari dengan iman katakan, saat ku berdoa, saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Bapa yang baik, itu iman kami bahwa saat kami berdoa dan saat kami percaya Tuhan, kami akan melihat pertolongan-Mu. Kami akan melihat mujizat-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami akan melihat pengharapan kami di saat-saat yang sudah lalu Tuhan akan menjadi kenyataan dalam hidup kami Tuhan. Orang boleh berkata tahun 2023 tahun yang penuh dengan kegelapan, tapi Bapa yang baik, kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang memegang tangan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan, Engkau adalah way maker, Engkau adalah miracle worker dalam hidup kami. Bahkan Engkau adalah promise keeper dalam hidup kami. Itu sebabnya Bapa, kami percaya Tuhan, tahun 2023 ini akan menjadi tahun di mana kami akan mengalami Tuhan, sekali lagi pengharapan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Karena Yesus yang baik dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa, sampaikan pesan-pesan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan, dimotivasi untuk kami tetap maju melangkah Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan. Dengan kemenangan-kemenangan yang Kau sudah siapkan bagi setiap kami. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Luar biasa, saya diberkati. Oke ya, shalom ya semua. Ini dia 2023 ya. Jadi
tema kita ini adalah Great Wellness ya. Tapi memang saya mengambil subtemanya yaitu pengharapan yang menjadi kenyataan. Saudara, tahun 2020, boleh buka ya. 2020 itu, saya ingat kami ke Manado, bulan Maret, tugas di sana, COVID starting ya, bulan Maret 2020. Ya kemudian 2020, 2021, bahkan sampai 2022 pun masih terjadi yang namanya Delta ya, Delta, dan banyak yang berguguran waktu itu. Tetapi tahun 2023 ini saya percaya adalah tahun, sekali lagi tahun di mana pengharapan kita akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin. Ya. Bahkan sudah ada ya pengharapan yang sudah jadi kenyataan, Bu Ratna. Gimana? Gelap ya tahun 2021, 2022 mungkin bagi Bu Ratna memang situasinya memang ini. Tetapi semua Tuhan izinkan supaya sekarang Bu Ratna bisa bilang ke orang lain bahwa betul ya, Yeshua HaMasyiah yang saya sembah adalah Yeshua HaMasyiah yang masih melakukan mujizat sampai pada saat ini. Amin. Oke ya. Kita coba yang kedua, halaman 2. Ya. Nah, ini saya mencoba membuat ini ya. Gambaran aja. Yang pertama, manusia jatuh dalam dosa, akibatnya adalah yang dialami oleh Hana ya. Saudara tahu Hana? Hana ini anaknya Samuel, Nabi Samuel yang akhirnya jadi nabi. Nah, Efesus 2, di dalam Efesus 2 ayat 12 bisa ditampilkan Efesus 2 ayat 12. Efesus 2 ayat 12. Oke, Efesus 2 ayat 12. Waktu itu kamu adalah orang yang terpisah dari Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, bukan pewaris perjanjian, tidak memiliki pengharapan, dan tanpa Elohim di dalam dunia. Wah, luar biasa. Ini akibat daripada dosa. Ya, kita sekarang ini dikejar oleh dua hal, yaitu yang pertama gara-gara Adam jatuh dalam dosa, dan yang kedua adalah tuntutan hukum Taurat. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga ya. Adam melakukan itu di tahun yang kira-kira ya hampir 4000 tahun sebelum Masehi. Kemudian muncul lagi hukum Taurat ya. Musa mendeklarasikan hukum Taurat itu adalah setelah Abraham ya, 432 tahun setelah Abraham dia declare hukum Taurat di Bukit Sinai. Dan kemudian hukum Taurat itu justru jadi mengejar kita sampai pada saat sebelum ada kasih karunia. Jadi kita dikejar oleh dua hal, kejatuhan itu. Nah, akhirnya kemudian tapi puji Tuhan ya. Yang kedua itu kita melihat ada karya salib. Ya, karya salib Yesus Kristus sehingga terjadilah kita ya. Orang-orang yang punya pengharapan. Ada pengharapan yang keluar muncul. Kemudian di Efesus 3 ayat 20 contohnya ya, dia bilang bahwa bagi dia yang sanggup memberikan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan maupun yang kita pikirkan. Ya, sering terjadi Bapak Ibu mengalami ini. Jadi apa yang kita harapkan, yang menjadi kenyataan itu adalah lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Betul ya? Ada pujiannya itu apa nih? Coba, dan dia bilang gini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Yesus jadikan semua. Amin. Ya, sudah pernah mengalami ini? Ya, ada banyak hal yang kita bawa, kita mungkin cuma minta sedikit tapi Tuhan kasih banyak. Tapi tepat pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Ya, kemudian
eh, yang menjadi yang luar biasa, yaitu ada begitu banyak janji ya yang Tuhan ya. Setelah ada karya salib muncul, ada janji Tuhan. Bisa di halaman berikutnya coba. Halaman berikutnya. Ya, saudara perhatikan ya, ada banyak sebenarnya ya. Ada janji-janji Tuhan tuh, ada janji keselamatan, janji hidup kekal, janji pemulihan, kesembuhan, janji kemenangan, janji penyertaan, perlindungan, ya. Ada janji jawaban doa, janji berkat jasmani, berkat rohani. Banyak, nanti kita bahas di kesempatan yang berikut ya. Yang penting sudah lihat ya. Dan yang di sini ada juga bilang bahwa Yesus itu adalah, bahasa Ibraninya El Imanu, itu berarti Yesus itu adalah Tuhan yang menyertai kita setiap saat dalam hidup kita. Ya, kemudian dia adalah waymaker, promise keeper, bahkan miracle worker juga bagi kita. Nah, saya percaya. Oke, kita balik ke halaman tadi. Halaman 1. Ya, ada janji pemulihan. Bahkan selain ada janji, ya, selain janji timbullah pengharapan. Ya. Jadi gini, kita punya pengharapan, dasarnya yang kuat adalah janji. Ya, kita nggak mungkin kita berpengharapan kalau nggak ada janji. Ya saudara, kalau kita kerja itu, kita punya harapan untuk dapat gaji setiap bulan, ya toh? Ya karena memang ada perjanjian kita dengan perusahaan. Ya, jadi janji Tuhan merupakan dasar bagi setiap apa yang kita harapkan. Nah sekarang janji Tuhan kita dapatkan di mana? Ya dapatkan di firman Tuhan. Berarti mesti belajar firman. Ya amin ya, Bu Esti ya dari Bogor ya. Jadi memang harus belajar firman. Nggak bisa berhenti sampai kapanpun. Ya. Ada banyak orang, banyak sekali pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Contohnya, ya kan? Kok Kain itu tiba-tiba diusir, ya? Gara-gara dia membunuh Habil adiknya, tiba-tiba diusir, tapi tiba-tiba kok sudah punya anak di sana. Nah, menikahnya dengan siapa? Istrinya siapa? Ya, susah untuk dijawab. Jadi banyak hal yang sampai kita mati pun tidak bisa kita jawab. Nanti saja kalau sudah ketemu dengan Yeshua HaMashiach di sana, tanya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini ya. Ingat yang ilustrasi yang telapak kaki itu kan, yang sepasang telapak kaki di pantai. Ya toh? Jadi setelah dia ketemu dengan Yesus, dia tanya, Tuhan, kenapa kok justru di saat-saat saya itu mengalami masalah dalam hidup saya, kok saya lihat cuman satu pasang telapak kaki. Berarti saya berjalan sendiri dong. Terus Yesus bilang, justru tidak. Justru ketika saudara ada di dalam permasalahan, ketika saudara dan saya ada di dalam hal-hal yang sulit dalam hidup kita atau keadaan yang sukar, justru Yesus bilang, ketika itu aku sedang menggendong engkau, sehingga cuma ada satu pasang telapak kaki yang kelihatan. Jadi nanti saja tanya di sana, kenapa begini ya, kenapa saya kena penyakit ini ya, semua ya. Yang penting firman Tuhan menguatkan kita. Dia katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi justru ya, ketika kita punya masalah dalam hidup kita, itu adalah peluang atau kesempatan bagi saudara dan bagi saya untuk mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Minum dulu ya. Oke, seterusnya, jadi ada janji ya di pengharapan. Pengharapan itu dasarnya adalah janji Tuhan. Nah, janji itu banyak sekali. Saya cari informasi di Google itu ada 7.000 lebih janji. Janji Tuhan, coba kumpulin aja itu banyak sekali. Mesti dikelompokin. Jadi mesti belajar ya, yang belakang ya. Tolong jangan lupa. Saya pesan yang paling kuat adalah belajar firman Tuhan harus dipelajari. Bukan hanya Pak Gembala atau diaken-diaken yang harus belajar firman Tuhan. Semua siapapun harus belajar. Kenapa? Karena ya kalau ingat Yosua 1 ayat 8, ketika Musa mengalihkan pimpinan kepada Yosua, pesan Musa ya, pesannya adalah apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan ya setiap firman Tuhan itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya, itu pesan dari Musa ketika dia mau mengalihkan pimpinan kepada Yosua. Jadi memang harus belajar firman.
Saya bisa bayangkan Pak Petrus belajar firman tuh berapa jam ya kalau dihitung ya. Sudah berapa banyak coba. Saya pun di tengah-tengah kesibukan sebagai satu orang pekerja, karyawan ya. Bagaimana meluangkan waktu untuk baca firman. Sampai di kamar mandi saya mesti mendengar audio itu, audio Bible coba. Jadi memang dalam perjalanan jauh kita sedang bawa mobil, bahkan di sepeda motor pun. Perjalanan jauh tuh saya paling enak. Itu kalau dengar audio Bible tuh enak sekali. Dan banyak sekali pesan-pesan Tuhan yang tersampaikan lewat itu. Ya, ini pengalaman pribadi ya. Jadi, oke, terus jadi setelah itu, nah sekarang kemudian kita punya janji Tuhan, kita punya pengharapan. Tapi untuk mewujudkan itu menjadi great wellness, ya ujung-ujungnya adalah great wellness. Betul ya, great wellness itu ujungnya. Tapi instrumen utamanya adalah iman. Amin ya. Ya tadi seperti dia bilang apa? Saatku berdoa, saatku percaya, aku ditolong Tuhan. Jadi memang itu kuncinya. Percaya, berdoa, dan turunlah pertolongan Tuhan. Sehingga akhirnya kita masuk dalam great wellness. Ya itu semua kita berharap bahwa 2023 ini betul-betul memang great wellness bagi kita. Jadi kita akan mengalami kebaikan Tuhan, hal-hal yang baik dalam hidup kita, hal-hal yang menyenangkan semua, great wellness. Dan saya percaya semua kita punya kerinduan itu gitu. Oke? Ya, jadi saya ulangin lagi, ada janji, ada pengharapan, tetapi kita perlu iman. Ya, Tuhan sudah siapkan kasih karunia. Setiap pemberian yang sempurna dari Tuhan ya, kasih dan kebaikan sudah standby. Pemantiknya apa? Iman. Ketika kita naikkan ya, percaya kita iman. Kemudian satu hal lagi, akhir-akhir ini kemarin Bu Desi pergi ke Manado cukup lama ya. Akhirnya saya belajar masak juga jadi sendiri. Tapi jadi bikin woku belanga ya. Jadi juga enak ternyata. Terus saya laporan ke dia. Wah udah jadi kalau gitu. Semakin lama kamu di Manado ya berarti semakin jago saya masak ya. Tapi ya, udah beriman. Oke, great wellness ya. Jadi iman ya. Penekanan saya ya adalah iman. Iman itu adalah dia yang akan membuat kita tuh mengalami pengharapan menjadi kenyataan. Tapi jangan lupa nih. Nah, sekarang kita kembali ya 1 Samuel 1 ayat 5 dan 10. Ketika seorang Hana ini ya, dia tuh jadi orang tidak berpengharapan ketika itu. Oke, dia bilang apa? Oh, bukan. 1 Samuel 1 tadi. Balik. Ya dia. Lihat ya, tetapi kepada Hana ia memberikan satu bagian yang berharga karena ia mencintai Hana, namun Yahweh telah menutup kandungan Hana. Saudara, ketika itu saya bisa bayangkan ya, ketika kandungan ditutup, ketika kita mengalami, kita tahu persis ya. Kemudian ayat berikutnya, dan madunya selalu membuatnya kesal supaya ia marah dan sedih karena Yahweh telah menutup kandungannya. Lanjut ayat 7. Demikianlah Elkana melakukannya tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke bait Yahweh, Penina membuat hatinya gusar sehingga ia meratap dan tidak mau makan. Ayat 8. Lalu berkatalah Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Lalu mengapa juga hatimu sedih? Tidakkah aku lebih berharga bagimu dari 10 anak laki-laki? Ya memang suaminya bisa berkata begitu. Ya, tetapi apa yang menjadi perasaan Hana ketika itu ya? Kita bisa bayangkan bagaimana dia betul-betul merindukan punya anak ya. Tapi dalam keputusasaan itu ya, mungkin dia ingat, mungkin dia sempat kan orang Israel itu kan mulai dari keturunan mereka dari opa ya, terus sampai cicitnya kan diperintahkan untuk menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan ya, yang dialami oleh nenek moyang bangsa Israel, dan salah satunya adalah Abraham. Mungkin Hana pernah membaca bahwa Sarah ya, istrinya Abraham itu melahirkan ketika umur berapa? Ya, hampir 90, sekitar umur ya sekitar itu ya, 90 dia baru melahirkan anak. Mungkin Hana pernah membaca cerita itu, dan pada akhirnya ya memang lewat kemurahan Tuhan akhirnya dia kenal. Dan itulah dia bilang yang tadi ya. Akhirnya Hana nyanyi seperti yang lagu tadi, coba dia lagi tadi. Ini perlu ini. Ya dia bilang.
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jadikan semua. Amin ya. Saudara, jadi itulah ya yang dialami oleh Hana. Dan pada akhirnya setelah dia mengingat-ingat, dia membaca ya cerita tentang Abraham ya, dan dia mungkin mendengar dari orang lain, mendengar mungkin khotbah di mana-mana ya. Waktu itu imam yang ketika itu adalah Imam Eli ya. Mungkin dia pernah mendengar bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan ya. Di dalam Tuhan orang yang mandul ya bisa. Oke. Kemudian dia bilang apa? Coba lagi tuh. Saya suka sekali beberapa bulan yang lalu ya, saya dengar lagu ini. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Ya, jadi memang luar biasa ya, firman Tuhan ini luar biasa. Jadi Hana yang tadinya orang yang tidak punya pengharapan. Ya, di Efesus tadi dibilang, Efesus ayat 12, memang kita mungkin sekarang ya belum punya pengharapan. Dulu ya. Bukan sebagai pewaris janji, coba. Tidak ada ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian dalam janji Tuhan yang kita bisa mengalami. Tetapi ternyata ya, ketika Kristus mati di kayu salib ya, dia sudah melakukan segalanya bagi kita. Kejatuhan manusia dalam dosa, dan kedua, tuntutan hukum Taurat, semuanya Yesus bilang, saya sudah selesaikan di kayu salib untuk saudara dan untuk saya. Ya, lewat apa? Tangannya dipaku ya. Makanya kalau kita belajar bahasa Ibrani, dia bilang Yod He Vav He. Okay? Yod itu adalah tangan yang terbuka, He itu adalah anugerah, tapi dia belum dipaku. Jadi anugerah itu bisa diberikan kepada kita ketika Yod He Vav itu paku, ya, ketika tangan yang kosong ini dipaku di kayu salib. Nah, ketika itulah baru kita masuk dalam masa kasih karunia atau masa anugerah. Dan saudara dan saya diberikan peluang dan kesempatan untuk apa? Pengharapan kita di tahun-tahun kemarin menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin. Pak Gun, ada haleluya? Pak Gun selalu kirim haleluya di situ saya. Wah, mantap itu haleluya. Ada ya, coba tampilkan lagi. Oke. 6, halaman 6. Ya, itulah yang saya bilang, pengharapan yang menjadi kenyataan ya. Yang selalu akan kita ingat adalah bagaimana Hana mendapatkan satu orang anak ya. Memang dia bilang ketika itu dia bernasar, Tuhan kalau engkau berikan satu orang anak, dia bilang, saya berjanji bahwa pisau cukur tidak akan pernah menyentuh kepalanya. Ya, ketika itu mungkin tradisi bangsa Israel bahwa rambut gondrong itu ya memang merupakan kekuatan ketika itu, sehingga rambut gondrong itu ya, banyak orang bertanya, kenapa Yesus rambut gondrong sih? Kenapa bosmu rambut gondrong? Nah, ya memang ketika itu ya mungkin ya seperti kita tahu Samson ya, Simpson itu ya justru rambutnya yang menjadi kekuatannya. Nah, jadi Hana berjanji bahwa pisau cukur tidak akan pernah menyentuh kepalanya, dan kita tahu nabi yang menggantikan. Jadi Nabi Samuel ini adalah nabi kedua di sana di Israel. Yang pertama adalah Nabi Eli, dan akhirnya dia digantikan. Karena nabi ini agak lalot juga ketika. Soalnya ketika Samuel mendapat panggilan, dia bilang, Samuel bangun. Dia tanya kepada Nabi Eli, Tuhan, apa Tuhan memanggil saya? Oh, dia bilang, bukan, saya tidak memanggil. Semestinya dari pertama itu Nabi Eli ini sudah tahu bahwa itu dia dipanggil oleh Bapak Yahweh, tetapi dia tidak tahu. Nanti ketiga kali baru
Baru akhirnya dia bilang kepada Samuel, sudah lu nyaut aja sendiri, itu Bapak Yahweh yang panggil kamu, jadi kamu ngobrol aja sendiri. Nah sampai akhirnya kita tahu semua bahwa Samuel menjadi nabi dan Samuel yang mengurapi Daud menjadi raja. Jadi itu ya, jadi Abraham mendapatkan Ishak, jadi yang mustahil menjadi mungkin. Kenapa? Ya, laut aja dia bisa belah. Ya, laut itu yaitu ketika Musa berdiri, dan saya ingat sekali ini ayat yang sangat menguatkan saya, hidup saya. Ketika Musa bilang, ya berdirilah tegap dan bersiaplah untuk menerima kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Terus Musa bilang begini, dengar baik-baik, dia bilang ya, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Itu luar biasa, saya tidak pernah lupa perkataan Musa ini. Di tengah-tengah keterjepitan, orang Israel bilang apa? Kenapa engkau bawa kami ke sini? Apa mau dikubur di sana, di laut itu, apa laut mati itu? Ya, kan enak-enak di apa? Enak-enak kami di tanah Goshen ya. Ada bawang bombay, ada bawang prei, ada cap tikus mungkin di sana ya. Kami bisa enak makan di sana. Sini, lu bawa kami ke sini, apa mau dikubur di sana ya? Nah, tetapi akhirnya Musa berseru kepada Tuhan ya. Itu yang tadi ya. Dia bilang apa? Waktu ku berdoa, waktu ku berharap kepada Tuhan, terjadi mujizat. Dan akhirnya kita tahu persis bahwa Musa melakukan mujizat. Dan yang kedua adalah dia teduhkan badai. Tasik Galilea kita tahu semua cerita. Ya, waktu Yesus memanggil murid-murid di perahu dan ada badai, ada angin sakal, tapi akhirnya Tuhan Yesus sanggup meneduhkan badai. Oke? Kita tahu semua cerita itu. Kalau belum tahu ya balik sekolah minggu lagi berarti. Ya, jadi ya maksud saya belajar ya. Jadi belajar, jadi semua firman Tuhan mesti dipelajari supaya akhirnya firman ini bisa menjadi pengalaman pribadi kita dengan Roh Kudus. Kalau kita nggak pernah baca firman susah. Dulu saya nggak pernah tahu apa rencana Tuhan buat saya sebelum saya baca Yeremia 29 ayat 11. Kan dia bilang, aku Tuhan yang punya rancangan masa depan yang penuh dengan harapan bagimu, bukan rancangan kecelakaan. Nanti tahu setelah baca firman. Sebelum baca enggak tahu sama sekali kalau Tuhan ya. Saudara tahu enggak sejak kapan saudara dipilih oleh Tuhan? Nah, kalau enggak tahu, Efesus 1 ayat 4 bilang, kamu telah dipilih oleh Bapa Yahweh jauh sebelum dunia dijadikan. Jauh sebelum Kejadian 1 ayat 1 sudah dipilih. Ketika saya belajar ada satu teori mengenai apa terbentuknya alam semesta, itu ternyata umur bumi ini, umur alam semesta ini itu sudah kira-kira 4,3 miliar tahun. Bayangkan ya kan. Nah, pemberontakan Lucifer di mana ya kita nggak tahu. Habis Lucifer memberontak, dia dibuang ke bumi, akhirnya bumi dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan membentuk kembali bumi itu. Jadi ada ini di sini ya, ada pengharapan sebelah kiri, kemudian ada perkataan yang bilang bermimpilah sampai mimpimu itu menjadi kenyataan dalam hidup. Ya, Yusuf itu bermimpi, ya, sampai akhirnya mimpinya dia menjadi kenyataan dalam hidupnya, yaitu dia menjadi raja di Mesir. Itu nggak masuk akal, ya Pak Gun ya, Bocengli ya, satu orang dari negara kecil bisa jadi raja, jadi penguasa di negara yang besar. Pak Gun bisa nggak jadi presiden di Amerika? Ya angel Pak. Nah, ya kan kita di Indonesia ini yang dibilang segala macam banyak ini ya, mau jadi presiden, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita akui lagi. Kita nyanyi ini dengan suasana doa. Kita akui bahwa memang dia pembuat mujizat sejati. Dan sampai saat ini dia masih melakukan mujizat. Kita nyanyi ini dengan suasana doa. Yang membelah, benar Tuhan, yang teduhkan
badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita tetap menyanyi. Mari kita tetap angkat pujian ini. Bapa yang baik, kami sangat meyakini perkataan ini. Kami sangat mengimani kata-kata ini, Tuhan. Bahwa ketika kami berdoa dan berharap sepenuhnya kepadamu, Tuhan, kami akan melihat Engkau Bapa yang sanggup membelah badai dalam hidup kami, membelah laut dalam hidup kami, dan meneduhkan badai dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan kami percaya Bapa, pengharapan-pengharapan kami di tahun-tahun yang sudah lewat, Tuhan, setelah kami mengalami badai yang luar biasa, yaitu badai COVID yang sudah melanda, banyak hal yang hilang dalam kehidupan kami. Tetapi Bapa yang baik, kami percaya 2023 ini kami terlalu percaya bahwa pengharapan kami akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Tapi doa kami, Tuhan, berikan kami kemampuan, Tuhan, untuk mengatasi setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyadari Bapa, tanpa Engkau dalam hidup kami tidak sanggup melakukan apapun. Tetapi bersama dengan Engkau, kami sanggup melewati setiap musim demi musim yang Engkau taruh dalam hidup kami. Musim boleh berganti, dunia boleh membicarakan hal-hal yang menakutkan, tetapi kami tahu, kami percaya Bapa, di dalam Engkau kami akan melihat bagaimana pengharapan kami menjadi kenyataan dalam hidup kami. Kami akan melihat, Tuhan, bagaimana kesembuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan pemulihan dalam finansial, pemulihan di dalam segala hal dalam hidup kami percaya akan terjadi dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami, Tuhan. Urapi setiap kami, apa yang menjadi pengharapan kami selama ini, itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Di tahun ini juga, di bulan ini juga, kami akan melihat. Benar Bapak, benar Bapak. Kami rindu berjalan bersama dengan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Karena kami sadar sepenuhnya kami tidak sanggup berjalan sendirian, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam perjalanan hidup kami. Itu sebabnya sertai kami. Berikan kami kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan dalam hidup kami. Kami tidak berdoa supaya badai itu tidak pernah terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami berdoa ketika kami menghadapi badai dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Engkau memberikan kekuatan untuk kami cakap menanggung setiap pencobaan atau masalah yang kami hadapi. Dan kami percaya Bapa, Engkau Bapa yang baik yang mendengar setiap doa dan seruan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita tutup dengan pujian ini lagi. Sekali lagi kita tutup. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, mari, mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan. Kau pembuat mujizat. Efeknya dia matikan aja. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saudara percaya Yesus adalah pembuat mujizat sejati. Amin. Tema bulan ini tentang Great Witness, kesehatan. Kesehatan yang besar terjadi dalam tubuh kita, dalam keluarga kita. Ada orang yang merasa
penyakit ini seperti kutuk keturunan. Ada orang yang merasa punya anak tapi kok tidak bisa punya anak, sudah sulit, sudah berjuang. Tapi firman Tuhan tadi datang. Anak yang tidak punya pengharapan, waktu Tuhan berfirman, dia percaya. Walaupun sulit, tapi dia percaya terjadi kesehatan di dalam kandungannya. Kesehatan apa yang saudara rindukan hari-hari ini? Sekali Tuhan berfirman, peganglah firman itu. Ada orang berkata seperti ini, Tuhan itu jahat. Buktinya waktu Adam makan buah, langsung diusir. Makan buah saja lo diusir. Kan Tuhan itu jahat. Saudara, waktu manusia makan buah itu, Tuhan tidak marah. Tuhan datang. Allah mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Yang marah itu justru manusia. Karena Tuhan tahu, kalau Tuhan sudah berfirman, jangan makan, jangan dimakan. Karena dampaknya sangat buruk buat manusia. Dan terbukti, waktu manusia memakannya, manusia lari. Manusia bersembunyi, padahal Tuhan cari manusia. Tuhan tidak hukum. Kenapa engkau sembunyi? Karena aku telanjang. Siapa yang memberitahu kamu telanjang? Saya tidak mengkritik hidupmu. Saya tidak memberitahu kamu telanjang. Karena ini. Kenapa engkau memakannya? Karena perempuan. Dampaknya besar. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah berfirman, percaya. Hari ini firman Tuhan, terjadi kesehatan besar dalam tubuhmu. Peganglah itu. Walaupun pulang dari tempat ini engkau masih merasakan asam lambungmu naik, pinggangmu sakit, tubuhmu yang lain sakit. Tapi saudara ingat, tadi firman Tuhan berkata, yang mandul menjadi punya anak. Artinya Tuhan ciptakan yang baru. Pegang firman Tuhan, hidup dari janji Tuhan, hidup dari perkataan Tuhan. Katakan amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Dengan imanmu katakan, Yesus. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan. Kau akan melihat dia jadikan semua segala yang kau doakan. Lebih dari yang ku doakan. Terima kasih Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadi. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Ku percaya Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Kami percayakan janji-Mu ya Tuhan.
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku percaya ku kan melihat Dia jadikan semua. Percaya ku kan melihat. Haleluya. Segala doa kami, segala pengharapan kami kan melihat Kau jadikan semua. Yesus jadikan indah pada waktunya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, tangan kananmu angkat ke atas, tangan kirimu tumpangkan ke bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan mengalir kuasa kesembuhan lewat tangan anak-anakmu yang menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa kesembuhan dari Tuhan terjadi atasmu. Sakit jantung, liver, asam lambung, ginjal, kandungan yang bermasalah, apapun jenis penyakit itu, tunduk di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini terimalah kesembuhan. Hari ini terimalah kesembuhan. Hari ini terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami hanya berharap kepada Yesus. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Dan kami imani mujizat terjadi dalam tubuh kami. Tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, tubuh kami panjang umur, dan tubuh kami pakai untuk melayani Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya terima muji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi jemaat Tuhan yang belum memberikan persembahan persepuluhan, boleh membawanya hari ini atau mentransfernya nanti ditaruh aja ke depan Pak Erwin, biar taruh depan. Ya, nanti ditaruh persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di tahun baru ini umat-Mu, gereja-Mu datang membawa persembahan syukur, persepuluhan kami Tuhan. Untuk kami melangkah di tahun baru ini, tahun yang penuh anugerah, tahun yang penuh dengan mujizat, tahun yang penuh dengan janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang bergabung bersama kami lewat Zoom, yaitu keluarga Ibu Fani, keluarga dari Benhard, Pak Eben dalam nama Tuhan Yesus, keluarga Ibu Yusmina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang sama yang kami terima di tempat ini, di rumahmu, di keluargamu, juga terima berkat yang sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita mengadakan wajah kita kepada Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Yesus HaMashiach dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sepanjang tahun 2023, keluargamu bahagia, sukses, diberkati, pekerjaanmu berhasil, studimu berhasil, apa yang kau kerjakan Yesus HaMashiach buat berhasil, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan iman sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.